Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Manajemen Keuangan, pertemuan ketiga ya. Yang seharusnya pada materi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen investasi. Namun saya kemudian change ya, rubah menjadi pemberian untuk materi nilai waktu uang. Jadi di sini kita membahas nilai waktu uang. Kalau kita mengingat pada tahun mungkin kalian baru lahir ya, tahun 95, kemudian pada tahun 2005 ataupun 2015 dan tahun sekarang, suatu barang yang kita beli dengan uang sejumlah Rp5.000, dapatan yang kita dapatkan pada tahun 95, 2005, 2015 dan 2020 itu tidak akan sama lagi. Jadi misalnya pada saat saya, mungkin pada tahun 95 itu saya masih SD ya, ibu masih SD. Jadi untuk Rp1.000 saja, misalnya kita dikasih uang jajan Rp1.000, itu jajan-jajan yang bisa kita dapatkan itu sudah banyak sekali. Tapi kemudian kalau kita sandingkan bahwa nilai Rp1.000 pada saat sekarang, itu kalau cuma dapat permen itu mungkin dapat 3 ya, 3.000 gitu ya. Kalaupun kempang itu cuma dapat 1 gitu ya. Itu yang memperlihatkan bahwa nilai dari suatu uang pada waktu-waktu tertentu, zaman dulu, sekarang ataupun masa mendatang itu ada perubahan atau nilainya itu tidak sama lagi. Gitu. Jadi kemudian kalau seandainya salah satu dari kalian kemudian mendapatkan yang namanya bisa arisan ataupun bisa juga warisan ya, misalnya ada yang ikut arisan nih, kemudian arisannya itu waktunya lumayan lama, bisa beberapa tahun misalnya, atau putarannya dalam satu tahun. Orang pertama yang mendapatkan uang arisan itu saya rasa itu lebih beruntung lah. Kenapa? Karena dengan dia mendapatkan uang pada saat sekarang gitu ya, dia bisa membeli suatu barang, kemudian nilai barangnya pun bisa saja nanti akan berbeda. Misalnya pada tahun kemarin 2019 dengan uang sekitar 3,5 juta itu sudah mampu membeli satu suku emas gitu ya. Kalau sekarang 2020 itu udah nggak dapat lagi. Jadi itu juga memperlihatkan bahwa nilai uang segitu sudah ada perubahan. Nah, misalnya juga itu tadi arisan ya. Kemudian misalnya contohnya sekarang adalah ada yang dapat warisan. Dapat warisannya itu lumayan banyak. Nah, dipertanyakan nih, mau dapat warisannya sekarang atau nantinya. Nah, jika kalau nantinya kalian itu adalah orang yang bisa menyimpan uang tersebut dengan baik dan kemudian melakukan pemutaran, ya uangnya itu diputar, artinya itu diinvestasikan gitu ya. Itu baik sekali kalau diterimanya sekarang. Nah, nggak baik itu kalau seandainya uangnya diterima sekarang kemudian dipoya-poyakan. Nah, itu merasa sangat ya nilai waktu uang ini jadinya nggak berfungsi ya kan, karena ternyata ya uangnya habis saja. Begitupun misalnya ini diceritakan bahwa seorang investor dia akan lebih senang menerima uang 10 juta hari ini daripada sejumlah uang yang sama setahun mendatang. Alasannya kenapa? Alasannya karena jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan. Ya, jadi dia bisa menginvestasikan sehingga pada tahun mendatang uang yang akan dia terima itu akan lebih besar dari 10 juta pada saat ini. Lalu apa yang dimaksud daripada nilai waktu uang? Nilai waktu uang itu adalah nilai uang saat ini atau hari ini akan berbeda dengan nilai uang 1 tahun yang lalu atau 1 tahun mendatang. Ya, yang kalau kita membaginya, time value money itu ada 2. Ya. Future value, nilai uang di masa mendatang,
ataupun nilai uang sekarang. Ya, dilihat bahwa nilai uang di masa datang dengan uang $15 ternyata pada saat tahun mendatang dia akan tumbuh lebih dari $15. Nah, kalau nilai uang sekarang bisa saja nilainya tuh lebih dipotong separuh dari nilainya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang? Ada 3 faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama itu adalah waktu penerimaan. Lalu yang kedua itu adalah tingkat inflasi. Lalu yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Jadi ini adalah 3 hal yang mempengaruhi daripada nilai waktu uang itu sendiri. Jadi pada saat dia menerima uangnya, pada waktu penerimaannya tingkat inflasi itu seperti apa, tingkat suku bunganya lagi tinggi atau lagi rendah, itu yang kemudian mempengaruhi nilai pada waktu uang. Lalu intinya, Bu, saya kan bukan investor ya, gitu ya. Saya bukan orang yang kemudian harus memperhitungkan kira-kira berapa keuntungan. Lalu kenapa saya harus belajar nilai dari manfaat nilai waktu uang? Pembelajaran mengenai nilai waktu uang ini bisa bermanfaat secara pribadi untuk kalian sendiri, gitu ya. Nanti personal, nanti kalian akan melihat bahwa oh ya, ternyata kita mengetahui nilai waktu uang, kita juga bisa memperhitungkan apakah dengan mengakukan yang namanya cicilan hutang atau kredit, kita jatuhnya itu untung atau malah merugi, gitu ya. Nah, kemudian manfaat nilai waktu uang ini secara umumnya jika di suatu perusahaan kalian kemudian merupakan seorang manajer keuangan, nilai waktu uang ini bermanfaat untuk menghitung harga saham dan obligasi ya, terkait harta-harta. Kemudian bisa juga untuk menilai investasi khususnya untuk aktiva tetap berwujud ya, harta-harta yang bentuknya berwujud. Kemudian nilai waktu uang yang seperti saya sebutkan tadi bisa juga digunakan untuk kita menghitung cicilan hutang ataupun kredit kita. Yang seringkali kalau misalnya ada orang tua mengatakan, ya sekarang cicilannya agak terasa berat. Misalnya kita berhutang di suatu bank, cicilannya agak terasa berat. Pada 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, cicilan itu nggak akan terasa lagi beratnya. Karena misalnya selain gaji yang naik gitu kan, nilai uangnya pun ternyata juga berbeda. Tapi itu berlaku kalau cicilan hutang atau kreditnya itu persentase bunganya adalah flat ya. Artinya tidak ada perubahan kenaikan nilai bunga, suku bunga ya. Nah, itu apa yang dikatakan orang tua bahwa akan terasa ringan beberapa tahun mendatang, 10 tahun mendatang, itu karena ya dari salah satunya adalah nilai waktu uang ini. Dan juga nilai waktu uang ini bisa digunakan untuk yang namanya menghitung premi asuransi. Ya. Yang kalau dihitung-hitung sekarang kan ada juga premi asuransi yang kemudian dikaitkan dengan yang namanya investasi. Baik, kita masuk ke macam nilai waktu uang. Ada 2 yang seperti sudah kita sebutkan tadi, yaitu future value, nilai uang saat ini pada saat mendatang. Kemudian yang kedua present value, nilai uang pada masa datang pada saat ini. Ya, present value, nilai uang masa datang pada saat ini. Yang itu yang tadi dianalogikan bahwa nilai uang yang kemudian pada masa mendatang, kalau kita analogikan pada saat ini, bisa saja nilainya adalah separuh dari nilai uang pada saat mendatang. Baik, kita masuk